Hai teman-teman, Minka kembali dengan kuis baru yang sangat menarik. Kuis Alkitab tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang pengajar yang hebat. Dia mengajarkan kebenaran melalui cerita yang relevan dengan kehidupan orang-orang yang diajarnya. Cerita yang disampaikan Tuhan Yesus dikenal dengan istilah perumpamaan. Kuis hari ini akan sangat menarik. Yuk langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, siapa yang melewati orang yang terluka sebelum orang Samaria menolongnya? Apakah seorang pemungut cukai dan seorang tentara Romawi? Atau seorang imam dan seorang Lewi? Atau mungkin seorang nelayan dan seorang gembala? Atau seorang Farisi dan seorang Saduki? Jawabannya adalah seorang imam dan seorang Lewi. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini dicatat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Apa yang dilambangkan oleh biji sesawi dalam perumpamaan tentang biji sesawi? Apakah iman, atau kekayaan, atau mungkin kerajaan surga, atau kasih? Jawabannya adalah kerajaan surga. Tuhan Yesus banyak mengajarkan tentang kerajaan surga ini menggunakan perumpamaan, salah satunya dengan perumpamaan tentang biji sesawi ini. Kamu bisa membacanya di Matius 13 ayat 31 sampai 32, Markus 4 ayat 30 sampai 34 dan Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, berapa banyak domba yang ditinggalkan oleh gembala untuk mencari satu domba yang hilang? Apakah 90 domba? Atau 99 domba? Atau mungkin 50 domba? Atau 75 domba? Jawabannya adalah 99 domba. Perumpamaan ini mengajarkan betapa pentingnya satu jiwa di mata Tuhan. Baca perumpamaan tentang domba yang hilang ini di Matius 18 ayat 12 sampai 14 dan Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Injil mana yang mencatat paling sedikit perumpamaan Tuhan Yesus? Apakah Matius atau Markus atau mungkin Lukas atau Yohanes? Jawabannya adalah Markus. Injil Markus mencatat sekitar 6 perumpamaan saja, yaitu perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang pelita, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, perumpamaan tentang pohon ara. Jika Minka ada yang terlewat dan kamu tahu perumpamaan lain di Injil Markus, tulis di komen ya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Kuis Alkitab? Kuis Alkitab adalah organisasi non-profit yang membuat bahan belajar Alkitab yang modern. Teman-teman bisa support misi kami dengan subscribe channel ini dan bisa juga dengan donasi di sini. Apa yang terjadi pada anak yang hilang ketika dia kembali ke rumah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang? Apakah dia dihukum? Atau dia disambut dengan tangan terbuka dan perayaan? Atau dia diabaikan? Atau dia dijadikan pelayan? Jawabannya adalah dia disambut dengan tangan terbuka dan perayaan. Dalam perumpamaan ini, anak bungsu kembali dengan niat ingin menjadi hamba ayahnya. Namun ayahnya menyambut anaknya itu dengan sukacita, bahkan mengadakan pesta baginya. Perumpamaan ini mengajarkan betapa besarnya pengampunan dan belas kasihan Allah bagi orang-orang yang mau bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang dicatat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dalam perumpamaan tentang penabur, ada berapa macam benih yang ditaburkan oleh si penabur? Apakah 1, atau 2, atau 3, atau 4? Jawabannya adalah 1. Hanya ada 1 macam benih yang ditaburkan, namun benih tersebut jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Pinggir jalan, tanah berbatu, di tengah semak duri,
dan di tanah yang subur. Baca lebih lengkapnya di Matius 13 ayat 1-23, Markus 4 ayat 1-20, dan Lukas 8 ayat 4-15. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah hanya dicatat di satu Injil. Injil apakah itu? Apakah Matius? Atau Markus? Atau Lukas? Atau Yohanes? Jawabannya adalah Lukas. Ada beberapa perumpamaan yang secara unik hanya dicatat di satu Injil saja. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini salah satunya. Dicatat di Lukas 13 ayat 6-9. Dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, apa yang ditunggu oleh 10 gadis itu? Apakah sebuah pesta? Atau kedatangan mempelai pria? Atau kedatangan seorang raja? Atau hari belanja nasional? Jawabannya adalah kedatangan mempelai pria. Baca kisah lengkap perumpamaan ini di Matius 25 ayat 1-13. Apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta karun tersembunyi di ladang dalam perumpamaan tentang harta terpendam? Apakah dia mencurinya? Atau dia menjual semua yang dimilikinya dan membeli ladang itu? Atau dia memberitahukannya kepada semua orang? Atau dia membuangnya? Jawabannya adalah dia menjual semua yang dimilikinya dan membeli ladang itu. Perumpamaan ini dicatat dengan sangat singkat namun membawa pesan yang penting tentang kerajaan surga. Baca di Matius 13 ayat 44. Dalam perumpamaan tentang talenta, apa yang dikatakan Tuhan kepada hamba yang mengubur talentanya? Apakah Tuhan berkata, "Baik sekali, hamba yang baik dan setia"? Atau, "Hai hamba yang jahat dan malas"? Atau, "Kamu diampuni"? Atau, "Simpanlah dengan aman untukku"? Tuhan berkata, "Hai hamba yang jahat dan malas." Hamba yang tidak mengelola talenta yang diberikan itu disebut hamba yang jahat dan malas. Ia dihukum dan talentanya diberikan kepada orang yang berhasil mengembangkan talentanya hingga menjadi 10. Baca kisah lengkapnya di Matius 25 ayat 14-30. Lalu tulis di komen, pelajaran apa yang kamu dapat dari perumpamaan ini? Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, siapa yang dibenarkan di hadapan Allah? Apakah orang Farisi atau pemungut cukai? Atau keduanya? Atau tidak satu pun? Jawabannya adalah pemungut cukai. Sesuai dengan firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Baca perumpamaan ini di Lukas 18 ayat 9-14. Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, siapa yang menolak datang ke pesta raja? Apakah para hamba raja? Atau para tamu undangan? Atau penduduk kota? Atau keluarga raja? Jawabannya adalah para tamu undangan. Baca perumpamaan tentang perjamuan kawin di Matius 22 ayat 1-10 dan Lukas 14 ayat 15-24. Apa yang terjadi kepada orang kaya yang menimbun kekayaannya dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh? Apakah ia kehilangan hartanya karena kebakaran? Atau ia meninggal sebelum sempat menikmati hartanya tersebut? Atau ia membangun lumbung yang lebih besar? Atau ia menikmati hartanya dengan sukacita sampai akhir hidupnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Like dan share video ini kalau kamu merasa diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.